melanjutkan cerita yang kemarin. Keesokan harinya, Soyan tersenyum. Dia berjalan ke halaman kecil dan duduk di samping dokter peri kecil. Dia kemudian berkata, "Apakah kamu terbiasa dengan akademi dalam ini?" "Ya," dokter peri kecil tersenyum dan mengangguk. "Aku tidak pernah menikmati suasana seperti itu. Ini sangat menyenangkan." Setelah itu di dalam ruangan, "Hahaha, kami telah menunggumu selama 2 hari. Sukian berbicara kepada Soyan. "Maafkan aku, ada masalah mendesak untuk diselesaikan." Soyan tersenyum agak meminta maaf. "Penatua pertama, kapan aku harus mengisi api hati di dalam menara?" Tidak perlu terburu-buru." Sukian melambaikan tangannya saat dia menjawab. "Pengisian inti api paling memungkinkan bertahan untuk 2-3 tahun. Namun, kamu akan pergi ke dataran tengah yang jauh di masa depan. Pada saat itu, kamu tidak akan dapat datang dan pergi seperti yang kamu bisa sekarang. Oleh karena itu, kita harus menemukan jaminan jangka panjang kali ini." "Metode apa yang penatua pertama pikirkan?" Soyan merajut alisnya sedikit dan bertanya. "Memang ada metode, namun itu agak membebani kamu." Sukian tersenyum dan mengangguk. Dia menyebut ini pot pertempuran api, di mana jika kamu dapat memasukkan benang esensi nyala api jantung hati asli ke dalamnya, itu akan mampu tanpa henti mengisi api surgawi selama seseorang berulang kali menuangkan doki ke dalamnya. Namun, membelah utas esensi api surgawi akan menyebabkanmu sangat terluka. Soyan menarik tatapannya. Hanya dengan cara ini dia mampu secara permanen menyelesaikan masalah menara ini. Tawa dan obrolan berlanjut di ruang pertemuan selama sekitar setengah jam atau lebih. Tiba-tiba, semua orang di aula tercengang ketika mereka melihat ekspresi Xiaoli. Sukian segera mengerutkan kening sedikit dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Menurut informasi, lembah api setan telah tampak memiliki cukup banyak aktivitas baru-baru ini. Tampaknya si bajingan Han Peng telah mengundang roh setan tanah tua untuk keluar. Sukian mengangguk. Senyum dingin muncul di wajahnya saat dia berkata, "Orang tua ini yang tidak akan mati. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia dapat meremehkan akademi janan kami hanya karena kepala sekolah tidak hadir? Jika dia benar-benar ingin melakukan sesuatu, akademi janan akan menemaninya." Mulai sekarang, akademi janan akan memasuki keadaan siaga. Tatapan Sukian melayang ke Xiaoyan dan dokter peri kecil. Kemudian dia berkata, "Kalian berdua harus mencoba yang terbaik untuk tetap berada di dalam akademi. Kami akan dapat menangani situasi ini jika ada masalah tiba-tiba terjadi." Keesokan harinya, Soyan duduk di kursi tinggi dengan dokter peri kecil dan Zian duduk di sampingnya. Sambil menyaksikan kompetisi siswa akademi, tiba-tiba ekspresinya berubah. Dia segera mengangkat kepalanya dan dia menatap tajam ke arah timur. Sekelompok besar aura yang sangat kuat tiba-tiba muncul di sana. Selain itu, ada aura yang menakutkan yang membuat hati seseorang merasa sedikit takut. Mereka telah datang. Suara lama yang muncul menembus ruang bergema di atas langit dengan cara seperti guntur. "Teman-teman kecil dari Akademi Janan, apakah kalian benar-benar gagal menerima leluhur yang datang berkunjung? Apakah ini yang Mang Tianqing ajarkan kepada kalian semua?" Mata Soyan berlahan-lahan menyipit. Apakah mereka akhirnya tiba? Sekelompok besar bintik-bintik hitam kecil muncul di pandangan semua orang beberapa saat kemudian. Dalam beberapa kedipan, mereka berubah menjadi sekelompok orang yang dipenuhi dengan aura ganas yang segera berhenti di langit di atas Akademi Jalan. Sukian sedikit mengernyit saat merasakan tekanan keheningan dari dalam akademi. Dia mengangkat kepalanya melihat ke arah lelaki tua berambut darah dan berlahan berkata, setelah tidak melihatmu selama beberapa tahun, tak disangka kekuatanmu sekali lagi meningkat sebanyak ini." Hahaha, tidaklah disangka bahwa
kamu juga telah maju ke kelas Dozong. Ketika aku bertemu kamu saat itu, kamu hanyalah seorang tetua di puncak kelas Dohuang. Kamu harus jelas tentang alasanku yang lama telah datang hari ini kan? Serahkan si kecil bernama Soyan itu. Dia membunuh 3 sesepuh besar dari lembah api iblisku. Aku harus mencari pembayaran untuk hutang ini. Jika tidak, bagaimana lembah api iblis aku akan bertahan di dalam wilayah sudut hitam ini? Senyum dingin muncul di wajah Sukian ketika dia mendengar ini. Dia berkata, "Hantu setan tua, apakah kamu tidak takut pada orang lain yang menertawakanmu dengan perkataanmu itu? Apakah kamu masih berani memimpin kekuatan besar jika kepala sekolah berada di akademi dalam?" Sukian, kamu seharusnya tidak berpikir bahwa aku yang lama takut kepada Mantiang Chi. Selain itu, bahkan jika aku takut kepadanya, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu kepadaku. Hari ini, aku yang lama akan melemparkan beberapa kata kasar di sini. Tiba-tiba, hahaha, memiliki ahli seperti itu mengingat nama aku benar-benar membuat aku sedikit terkejut. Tawa yang jelas tiba-tiba terdengar di atas tanah terbuka. Sayap api jeda hijau diperpanjang keluar dari belakang Soyan. Dia segera mengepakkan sayapnya dan bergegas ke langit sebelum berhenti di samping Sukian. Senior setan tanah tua, dia adalah Soyan. Fan Yan dan 2 lainnya meninggal di tangannya. Cairan bodhisattva juga mendarat di tangannya. Aku pikir bahwa motif kamu kemungkinan adalah cairan bodi kan? Alasan kamu memang cukup bagus. Kulitmu juga menjadi lebih tebal. Soyan tiba-tiba tertawa dengan suara lemah. Benar-benar lidah yang tajam. 5 jari-jari bergerak dan 5 dokis tajam tiba-tiba melesat dengan eksplosif dari jarinya. Mereka membawa angin kencang saat mereka menembak ke arah Soyan. 5 kilau dingin masih sekitar 10 kaki dari Soyan ketika sosok anggun putih tiba-tiba muncul di depannya. Namun sosok putih sedikit gemetar ketika 5 tajam doki tersebar. Sosok itu segera mengeluarkan erangan lembut teredam sebelum mengambil langkah mundur. Ekspresi Soyan tenggelam ketika dia melihat dokter peri kecil dipaksa untuk mundur. Dia buru-buru bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Kekuatan orang tua ini sangat luar biasa. Selain itu, dokinya mengandung rasa dingin. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu mungkin akan menderita luka serius jika kamu dipukul olehnya. Jadi baiklah, kamu dan teman kamu di samping kamu dapat menyerang bersama. Jika tidak, orang lain mungkin mengatakan bahwa aku yang lama tidak memberi kamu sedikit pun kesempatan. Ekspresi Sukian merosot ketika dia melihat tindakan dari roh setan tanah tua itu. Namun, tubuhnya baru saja bergerak ketika sosok manusia muncul di depannya. Suara tawa Han Peng terdengar, "Penatua Sukian, lawan kamu adalah aku. Karena itu, kamu tidak boleh pergi dan campur tangan dalam masalah orang lain." Roh setan tanah tua di sisi lain melangkah melalui udara kosong dan berlahan-lahan berhenti di sekitar 10 meter di depan Soyan. Dalam sekejap mata, kristal es hitam setinggi 5 kaki muncul di depannya. Kuku tajam dokter peri kecil mengalami kesulitan maju bahkan 1 inci ke depan setelah mereka menusuk setengahnya. Roh setan tanah tua aneh tersenyum pada dokter peri kecil dari tempat yang dipisahkan oleh kristal es itu. Tubuhnya bergerak dan tiba-tiba menghilang. Wajah dokter peri kecil berubah sedikit ketika dia melihat ini. Dia buru-buru berteriak, "Soyan, berhati-hatilah, dia menargetkan kamu." Bocah lidah silet, aku yang lama sangat membenci kamu. Oleh karena itu, aku akan menghabisi kamu terlebih dahulu.